Alhamdulillah, disyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga Allah telah melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga dan para penulisnya. Kalau sampean saya kasih uang 2 miliar, sampean kira-kira senang nggak? Nah, oke. Lalu uang 2 miliar itu akan sampean belikan apa? Beli apa? Rumah, kemudian mobil. Tak pasti dua itu nggak mungkin enggak, ya, tak pasti. Rumah dan mobil. Kenapa Budin kok beli mobil? Tapi di luar itu ini guys, nggak usah bawa tulisan, biar nggak nulis sendiri. Tulisannya taruh di luar itu. Sampean akan ngomong apa ke saya yang memberi sampean uang 2 miliar? Terima kasih. Oke, yang pertama. Lalu pilihan kedua, Budin. Sampean tetap tak kasih uang 2 miliar, tapi kedua mata sampean tak ambil. Mau? Lalu kenapa kita susah untuk bersyukur kepada nikmat 2 mata ketika itu diberikan oleh Allah gratis? Simpelnya begitu. Allah memberi kita 2 mata gratis, tapi untuk alhamdulillah ya Allah, biar melek tadi itu kita jangan bersyukur. Nah ini makanya hanya orang yang pandai bersyukur yang akan selamat. Lalu gini, kalau sampean mau memberi hadiah pada orang yang sampean cintai, itu sampean memberi hadiah sesuatu yang dia sukai atau sampean sukai? Jadi kalau sampean mau ngasih hadiah ke orang tua, ibu atau ayah atau suami atau istri, itu hadiah itu sesuatu yang sampean sukai atau yang mereka sukai? Ada guys? Yang sampean sukai atau yang dia sukai? Hadiah untuk dia itu loh. Berarti nggak penting dia suka atau enggak ya? Ini aneh nih Mas. Mas Agus suka lele. Ternyata orang dia itu nggak suka lele, sama kasih hadiah lele gitu aja. Tambah duit calon Mas sampean. Jadi sampean akan memberi hadiah itu yang sampean sukai atau yang dia sukai? Yang dia sukai. Ini Mbak Umiana, anak-anak dikasih tugas memang untuk resume apa yang saya sampaikan. Iya. Tapi jadinya ribet. Suruh dengerin aja, nanti nyimpulkan. Jadi kita pun begitu kepada Allah itu. Kita itu dalam rangka syukur kepada Allah itu memberikan sesuatu yang disukai Allah, bukan yang kita sukai.
Pun demikian kita beribadah kepada Allah itu dengan cara apa yang Allah tentukan, bukan apa yang kita tentukan. Allah perintah, kamu sholat 5 kali. Enggak, aku kayaknya 2 kali aja. Duh, gak gitu caranya. Kan gitu. Kamu itu tahajud toh, enggak lah, aku tak sholat asar aja. Jadi kita itu harusnya memberikan the way how we thank, bagaimana kita bersyukur itu adalah dengan cara apa yang disukai oleh Allah. Saya bepergian, saya tahu ibu saya itu suka buah apa ini? Gabitan itu loh, Bundin. Gabitan, tahu gabitan? Gabitan. Ya saya kemana kalau saya akan nyari itu. Ibu sukanya gado-gado, tapi saya sukanya bakso. Saya nggak akan belikan ibu saya bakso. Saya akan belikan ibu gado-gado. Demikian pula kita kepada Allah. Itu Pak Imam dari Pak itu disebut fobia. Kok warnanya kayak semiran. Kaget saya Pak Imam namanya. Mas Agus tak kira disemir. Tadi malam kita baru konferensi sama Pak Bun, sama Pak Subur, Pak Heru. Kita bahas tentang Pak Mubin sama Pak Muslimah. Sambil ngeram kita. Oh, tadi malam konferensinya serius sampai penentuan tanggal. Siap-siap dulu jamaah ya. Pura. Nanti mana Pak Mubin ini? Mana? Rasanya kalau jamaah berangkat sendiri itu enggak pas. Pak Muslimah ada nih? Ada? Itu urusannya Pak Budi. Nah, kembali ke laptop. Jadi gitu cara kita bersyukur kepada Allah. Nah, sekarang kita buka di Mujadid ya. Mujadid, kita coba mulai halaman pertama ya. Itu Mujadid ditulis sendiri oleh Pak Guru kita semua. Semoga kita diambil sebagai murid nanti akhirat ya. Ini ditulis jengkluk sendiri mulai tahun sekitar 85-an ya. Kitab Mujadid ini topiknya sangat beragam. Jadi nanti kita akan satu persatu. Ada juga yang isinya berupa surat Pak Guru kepada seseorang dan sebagainya, dan dimasukkan juga. Nanti kita satu persatu akan bahas. Mujadid di halaman pertama itu dimulai dengan Pak Guru menuliskan di sana surat An-Nisa. Surat An-Nisa. Monggo dibaca. Siapa yang mau baca silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri
dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. An-Nisa ayat 10. Ya, yang dibaca Mas Malik tadi langsung kepada seluruh manusia ya. Jadi Mujadid ini memulai dengan panggilan kepada seluruh anak cucu Adam, manusia secara umum. Berarti memang kitab ini ditujukan untuk seluruh manusia. Di situ, hai manusia tapi bertakwalah. Coba kita cermati ayat ini, Mas Malik dan dulu semua. Di situ ittaqu tapi bukan ittaqullah. Tapi apa? Ittaqu rabbakum. Karena apa? Karena yang dipanggil An-Nas. Kalau biasanya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Nah, itu bedanya. Ayat ini luar biasa ya. Allah begitu maha mengetahui, maha bijaksana. Ketika yang dipanggil ya ayyuhan nas, wahai manusia, maka yang disuruh bertakwa pun kepada Tuhanmu. Karena apa? Manusia kadang Tuhannya sebutannya beda. Kalau yang biasanya ayat-ayat yang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, maka mesti ittaqul, langsung sebutannya Allah. Ketika Allah merintahkan ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu, itu kan berarti kamu bertakwalah kepada Tuhanmu. Karena kalau kamu bertakwa kepada Tuhanmu, benar-benar Tuhan ya, kamu pasti akan mengikuti Islam, gitu intinya. Kalau kamu Yahudi dan benar-benar menyembah Yahweh itu atau Elohim, itu yang kamu sebut Elohim, Allah benar-benar, maka pasti kamu akan mengakui kebenaran Nabi Isa. Demikian pula kamu wahai Nasrani, kalau kamu benar-benar menyembah Elia, mereka menyebutkan Elijah. Elijah itu kan Nabi Isa katanya ketika terdesak oleh pasukan Romawi itu nyebutnya Eli Eli lama sabaqtani. Ya Allah jangan tinggalkan aku. Jadi mereka menyebutnya Elia atau Elijah. Kenapa? Ya karena nyebutnya begitu. Tapi kalau kamu benar-benar menyembah dan bertakwa kepada Tuhanmu, apapun kamu nyebutnya Allah itu, kamu pasti akan mengakui kebenaran Muhammad dan Quran. Intinya gitu. Sehingga secara politis strategis kalimatnya ayyuhan nas ittaqu rabbakum itu begitu. Kenapa? Karena alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Karena sungguhnya Allah itulah zat yang menciptakan kalian dari satu keturunan. Siapa? Nabi Adam. Nabi Adam satu keturunan. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah daripadanya menciptakan pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaan, dan memperkembangbiakkan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak. Jadi memang sejak awal itu jumlah perempuan itu sudah ditakdirkan jauh lebih banyak. Kemarin ada tamu ibu-ibu datang ke saya diantar suaminya, nangis Pak Bun. Nah ibu-ibu ini katanya sudah lama agak stres lah, bahkan warungnya udah 3 bulan nggak dibuka. Saya tanya apa masalahnya? Oh kalau bingung gitu. Nah, bingungnya kenapa? Wah, saya tidak bisa saya ceritakan. Nah,
dia bawa anak perempuannya tuh, saya langsung nebak aja, nggak mau cerita nggak apa-apa, tidak usah dipikir anaknya yang belum nikah itu. Nah itu masalah saya. Tadi katanya nggak mau cerita, begitu saya tebak, ya itu masalah saya. Jadi banyak yang belum nikah, karena memang jumlah perempuan itu jauh lebih banyak. Wattaqullah, nah baru kemudian wattaqullah di sini. Alladzina tasaaluna bihil arham, tasaalu bil arham, dan bertakwalah kepada Allah dengan menggunakan namanya itu, saling meminta kamu sama yang lain, dan peliharalah al-arham, apa? Hubungan silaturahmi. Sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Jadi ayat diktat Mujadid ini dibuka dengan anjuran juga untuk bersilaturahmi. Bersilaturahmi. Ini ada rumah dulur yang belum pernah saya kunjungi. Ada semua. Kemarin Tabanan yang belum saya kunjungi itu ada 3. Kemarin saya nyicil 2, dapat 2. Pak Saiful sama rumah Bu Jarwo yang di Senganan itu, yang di atas itu. Saya sama Pak Rida sama Mbak Biba, Mbak Mega sana. Pengen ke rumahnya Mas Anom lagi tapi kok jauh. Silaturahmi penting, ini penting sekali ya. Kak, ini rumahnya Mas Malik yang baru belum saya silaturahmi. Saya masih nunggu Pak Bidra ngaji duhur. Loh kok diguyu sama si Silda? Ya kan? Itu penting. Kayaknya kalau lihat kajian tafsir hadis nggak ada Mbak Bida sama Mas Malik itu kayak ada yang kurang gitu. Tiang itu nggak ada yang lain deh. Nggak ada yang berani. Walat diledeni malam-malam. Oke, lanjut surat selanjutnya. Silakan dibaca. Ayo. Apa ayo? Kan dia. Surat Al-Hujurat ayat 10. Mas Ade. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah, setelah di ayat pertama Pak Guru memanggil melalui ayat An-Nas, wahai manusia. Di ayat kedua Pak Guru memilih al-mu'min sudah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Pak Guru dalam ayat Mujadid, dalam kitab Mujadid ini mengajarkan kita untuk menyadari bahwa kita itu harusnya bersatu. Kenapa? Karena kita bersaudara. Jadi orang mukmin itu bersaudara. Ojo pecah belah, ojo saling caci, ojo saling menjauhi. Ayo saling mendekat, ayo saling menolong. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudara. Wes, kita ini dulur semua. Dulur. Saya tadi malam cuma bilang seneng gitu. Damai rasanya tadi malam itu. Kita sambil menikmati gorengan, ngeram, sejuk kan udaranya itu, terus sambil guyon gitu. Guyonnya pun menuju
daripada rencana yang pasti gitu kan. Rasanya itu topiknya itu apa Pak Subur kok pas-pas sentil sama ya rasanya. Nah, itu yang kita maksud dengan saudara, ikhwatun, persaudaraan tadi itu. Jadi kita diperintah Allah untuk fa'aslihu baina akhwaikum, perbaikilah, jalinlah, kalau di atas tadi jalinlah silaturahmi. Di ayat yang kedua ini Pak Guru memilih surat Al-Hujurat ayat 10 di juz ke-26 itu, la'allakum turhamun, kamu dengan gitu bertakwa. Dan kenapa kamu disuruh untuk menyadari sebagai saudara? Dengan begitu nanti kamu mendapat rahmat. Hanya dengan bersaudara kita akan mendapatkan rahmat Allah, ya. Rukun. Rukun. Ayat selanjutnya, monggo. Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa ayyakunu khairan minkum wa la tusya'u bisa'i inna sayasa ayyakunu khairan minkum wa la talqu anfusakum wa la tanabatu bil alqab bisa'ikum sukuba ba'dal iman wa man yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Sebut panggilan adalah panggilan yang buruk kasih setelah beriman. Barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang beriman. Lagi-lagi ajakan Pak Guru di surat Al-Hujurat tentang kerukunan. Tentang kerukunan. Caranya untuk keep atau menjaga kerukunan dengan cara apa? Tidak saling mengolok, tidak saling ngerasani, tidak saling membicarakan orang lain, mempergunjing orang lain. Simple. Kalau ada dulur kita yang sampean anggap keliru, tutup aibnya, jangan dibicarakan. Kali ini, kalau ada dulur lain yang sampean anggap keliru, bersalah, punya kekurangan, tutup aibnya, jangan dibicarakan. Sampean kalau diajak membicarakan, jangan mau, tutup, nggak usah bicara orang lain. Tapi dia begini, nggak usah. Itu upaya paling awal agar kita apa? Rukun. Ya, maka surat Al-Hujurat ayat 11 ini jelas, wahai orang-orang beriman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, hai Subur, hai Hebu, hai Glory, hai Malik, hai musliman semuanya, la yaskhar qaumun min qaumin, jangan kamu menghina, mengolok dulur lain. Kenapa? Asa an yakunu khairan minhum, bisa jadi dulur lanang liyane sing sampeyan bicarakan, sampeyan olok-olok, sampeyan rasani elek iku luwih apik timbang sampeyan. Loh, ayo, enggak wedi sampeyan. Wis kadung kita bicarakan, kita korek-korek, kita bongkar kesalahannya, kita diskusi. Iya, memang baik itu, aku juga merasa itu. Dia itu memang, terus kita bongkar-bongkar gitu, ternyata di mata Allah dia lebih baik. Nah kan yang untuk kecil kita. Demikian pula perempuan. Wala nisa min nisanya asa ayatuna khairum minhunna. Dan jangan juga perempuan mengolok-olok, ngerasani, bongkar elek,
mencaci maki dulur wedok lain. Kenapa? Karena bisa jadi dulur wedok yang kamu hina, kamu benci, kamu caci, kamu rasani itu ternyata di mata Allah lebih baik dari singkat sani loh. Tapi memang nyoto gak senyoto-nyotonya mereka jelek itu jangan diolok-olok. Simpel kan? Seandainya mereka benar-benar keliru aja jangan diolok-olok, apalagi belum tentu keliru. Itu dikasih Allah kunci biar sampean dan saya bisa rukun. Hati-hati, karena kadang kacamata Allah itu berbeda dengan kacamata manusia. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ya. Dan jangan pula kamu mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan panggilan gelar-gelar yang buruk. Panggilan gelar yang buruk misalnya apa? Boleng. Rampok kok diceluk boleng ini kenapa? Ganteng-ganteng. Kamu nggak tahu kumisnya melintang seperti jembatan Suramadu gitu kok. Kamu panggil boleng itu gimana? Pak Leman panggilannya apa? Oh Pak Leman, dua juga Pak Leman. Mas Heru dua juga ya? Pak Bun? Apa? Jabrik. Oh, bisa dipanggil Jabrik tuh. Oh, bengkel Jabrik juga. Jabrik itu saya lumayan apa Pak Bun? Sama apa Mas Anom panggilan ini? Apa? Antok. Ibu panggilan guru malah panggilan lebih baik. Jangan ya. Sopo, Mbak Sopo, Mbak Wati. Oh, Wati cerewet itu kan? Tak boleh ya. Tapi memang kita kecil dulu pasti punya panggilan gelar guru itu pasti ada. Saya sama Gus Rosikin, Gus Hafid, Gus Naim, Gus Waros, Gus Hadim itu kecil itu sering ya pasti itu punya panggilan gelar-gelar itu ada. Ada panggilan itu yang biasa, tapi ayo kita hindari lah. Karena dulu kalau saya dipanggil itu mesti nuning gelut gitu. Saya dulu itu dipanggil Denggal. Kalau panggilan sudah Denggal itu dulu saya. Kenapa dipanggil Denggal? Denggal itu karena kepalanya itu besar. Kepala saya belakang itu kan besar ya. Jadi makanya kopiah pun nomornya 10 saya. Kopiahnya nomor 10. Karena memang isinya banyak. Makanya pinter. Tapi dikeloloan Denggal. Harus dulu saya itu. Nah, kalau Gus Naim itu Wan karena Gus Naim saya kecil itu sudah punya uban di tengah itu. Memang ada apa ya kelebihan Gus Naim itu. Nah, kalau Waros itu hampir sama kayak Pak Gun itu. Oh, dulu dipanggil Perontok. Tahu Perontok kan? Perontok itu untuk padi, yang alat yang untuk giling padi yang paku-paku itu loh. Apa itu namanya? Ya, kalau tempat saya namanya Perontok. Dos, tahu? Dos itu loh. Ya, mesin dos itu loh. Kalau ada yang dipancar kan, yang kemudian kalau padi terus biar rontok semua itu. Kenapa begitu? Karena rambutnya Waros itu wabik kayak dos itu. Dan seterusnya. Nah itu harus dihindari. Panggilan-panggilan semacam itu hanya akan buat orang cerewet. Dilarang. Ya.
Apalagi ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika hum dzalimun. Tidak boleh. Wes, kita harus hindari itu. Lalu ayat selanjutnya 12, monggo. Sudah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu minadh-dhon. Nah, kita dilarang sudan. Artinya kita diperintah menjauhi prasangka. Mungkin menurutku ini gak usah. Jangan dikembangkan dugaan, bahkan ketika masih di dalam hati. Singkirkan, itu penyakit. Kenapa kata Allah inna ba'dadhanif? Karena kebanyakan zon, prasangka itu dosa. Kenapa? Karena kebanyakan prasangka itu keliru. Jangan menduga-duga, apalagi tentang keburukan orang lain. Wala tajassasu, dan juga jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dideleki iya kesalahan itu dia. Oh, no nemu. Tapi nek dikondeleki kesalahan dhewe. Enggak, aku aslinya ini. Jujur aku aslinya ini aku. Jadi selama ini gak asli. Mending kita harus rajin mencari kesalahan diri sendiri. Wala yarda ba'dhukum ba'dhan. Dan jangan kamu menggunjing sebagian orang lain. Gitu. Enggak boleh kerasani. Ya. Wes clear ya? Apa? Enggak boleh baik kerasani langsung ngerumpi lewat omongan, ngerumpi di grup bahasa grup ojo titik gak ono alasan ojo wes grup sing bener itu grup kiasan SMA Bali isinya apa? Bismillah isinya apa? Pengumuman ajaran matur suwun kan coba di swarga isinya apa? Illa kilan itu swarga. Nah gerusan liane ku isine neraka. Isine apa coba? Dagangan barang hoax, ya kan? Ngerasani. Ini loh. Gak kasih sembarang. Wis ojo kata Allah. Ojo ngerasani. Boleh apa? Sampeyan nek ngerasani, gitu. Sampeyan itu dianggap seperti memakan daging bangkai temanmu. Loh, bayangkan. Jadi saudaramu mati dan ketika mati jenazahnya itu, bangkainya itu sampeyan makan. Kata Allah gitu. Buruk sekali toh. Wong makan daging bangkai hewan saja buruk, apalagi memakan daging bangkai manusia saudara. Jadi mempergunjingkan, ngerasani
dulur, apalagi dulur iman, itu begitu. Dan sampean ini, misalnya Pak Heru punya kekurangan, sekurang-kurangnya Mas Heru, itu Mas Heru dulur mukmin kita. Sampean gak cocok kalau Pak Gun, sekurang-kurangnya Pak Gun itu dulur mukmin kita. Ribuan jauh lebih baik daripada yang tidak mukmin, yang sampean anggap konco, gitu lah. Mas Agus itu gini. Sekurang-kurangnya Mas Agus itu dulu ini lebih baik, jauh lebih baik Mas Agus yang mukmin daripada Jul Biden yang nggak mukmin. Walaupun dia misalnya orang hebat konco, tahu Joe Biden? Tanya Mas Malik, dia hafal, tahu dia seluruh videonya punya. Ya, wes. Mau tak kamu katakan memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik padanya dan bertakwa kepada Allah semuanya. Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Yang sudah ya sudah, wes. Yang lalu biar kalau kemarin misalnya masih begitu, wes pecut di sebelah no, sapi gelandang gelinding, sing kebacut diapakno, sing kari wae diiling-iling. Ngono kalian. Kan harus ngomong cakep ngono ya. Ya. Ulangi. Kapal Pak Dit. Pecut di sebelah no. Sapi gelandang gelinding, sing kebacut diapakno, sing kari dieling-eling. Kalau kemarin misalnya masih seneng ngrasani Mas Ano, ya wis saiki wis leten mulai ana ayat iki. Ngono lho. Dadi ngaji ku akhire ana asale. Wingi kepethuk Pak Leman misalnya sik-sik wis males ana Leman emere. Saiki ana Pak Leman, ayo dolok-dolok kene-kene. Takoki bareng. Nah. Jadi ono berubah, kan? Ayat selanjutnya 13. Ya, gantian. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Oke, ayat ini lagi-lagi kembali ke Anas. Wahai manusia, kami menciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, laki-laki dan perempuan, itu agar lita'arofu, saling mengenal. SMA itu sebelum ada orang ngomong toleran-toleran, kita sudah bahkan di diktat paling utama mengajarkan itu. Apa? Suku dan bangsa itu udah tidak bisa dihindari. Bisa orang ini. Ada Bali, ada Sunda, ada Jawa, ada Sasak. Nah, depan saya ini Sak. Apa? Sak. Maksudnya sak. Panggilan itu sasak pakai sasak atau sak. Sasak. Dua dari sasak gitu ya. Ada Sasak, ada Papua, macam-macam. Gak mungkin kita hindari. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat. Itu sudah sunatullah itu.
Nah kalau sampean kemudian berdasarkan itu lalu melakukan stereotyping, mencap kalau suku ini jelek, kalau suku itu baik, nah ada gitu. Kita kadang lama dulu menganggap bahwa kalau suku tertentu itu dasar, pernah nggak? Ya kan? Di Jawa aja pancen wong. Padahal gak kabeh wong itu apik. Gak kabeh wong itu elek. Sama. Nanti kalau mayoritasnya apa, biasanya kemudian ada minoritas apa, itu mesti begitu. Nah ini dilarang. Tapi penekanan lagi di ayat ini adalah ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling glowing, bukan yang paling tinggi jabatannya, paling kuat badannya, enggak. Siapa? Yang paling bertakwa. Makanya kembali ke ayat yang tadi, jangan saling mengolok. Bisa jadi yang kamu olok, kamu remehkan karena enggak duitnya enggak sebanyak duitmu, terus kamu meremehkan. Kamu bisa jadi jauh di bawahnya di depan Allah. Dia bisa jadi jauh lebih bertakwa. Jangan sok-sokan. Ada orang yang PSN nemen. Nah kamu mewancungi nemen. Terus kamu merasa lebih tinggi dari apa yang bikin hidung bukan kamu kok. Ternyata dia PSN itu karena sujudin nemen. Jadi hadapan Allah lebih mulia. Nah, sehingga ukuran kita sebagai orang SPMA standarnya jelas. Siapa? Jadi nanti sama kalau pemilihan ketua panitia, pemilihan ketua kepala cabang atau apapun, pilihlah siapa yang paling rajin tahajudnya, siapa yang paling sabar kalau dihina, siapa yang paling ikhlas kalau disuruh-suruh. Gitu aja caranya, ya kan? Siapa yang paling rajin silaturahminya, gitu. Bukan kok siapa yang gelar doktornya, siapa yang paling banyak duitnya, atau siapa yang apa? Enggak. Tapi yang paling bertakwa. Ayo 2 ayat lagi. Ayat 14 sekarang. Jadi orang-orang Arab Badui berkata kami telah beriman. Ini peringatan untuk kita. Tidak usah jauh-jauh keluar dari kelompok ini, dari masjid ini. Banyak orang mengaku beriman, padahal sebenarnya dalam catatan Allah baru tunduk, baru Islam. Kenapa? Karena iman belum masuk ke dalam. Maka iman ini Pak Adil itu perlu dibuktikan bil arkan. Iman itu tidak hanya sekedar tasyhadu fil qalb, disyahadakan di dalam hati, tasyhadu fil qalb, tetapi perlu diucapkan lewat lisan, wa iqraru bil lisan, dan yang paling penting wa a'malu bil arkan, diamalkan dalam perbuatan, tindakan. Amantu billahi, ya Allah saya iman pada Allah. Oke, seberapa taat kamu kepada Allah, seberapa cinta kamu kepada Allah. Karena orang beriman alladzina amanu asyaddu hubban, lebih mencintai Allah. Kayak gitu. Maka sampean dan saya di SPMN diajak untuk ayo kita buktikan keimanan kita. Enggak hanya
di lahir, tapi seberapa taat kita kepada Allah. Terakhir, ayat 15. Jadi di ayat 15, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman. Diulangi lagi. Siapa innamal mu'minuna? Orang-orang yang beriman adalah alladzina amanu billahi wa rasulihi. Orang yang beriman beneran, cuma lam yartabu, lalu dia tidak ragu. Nah, jadi iman itu ternyata membutuhkan keyakinan yang hakul yakin, yang tidak minggang-minggring, tidak in between, tidak suka ngancam-ngancam. Aku nek ngene, aku wis gak ngene, aku ngene. Badai seperti apapun ya tetap berpegang teguh, itu beriman. Orang yang sudah tidak lagi punya pilihan lain, hidupnya itu sudah mantap betul kepada apa? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Orang yang sudah mantap betul untuk tidak lagi ragu untuk berjihad dengan hartanya dan jiwanya fi sabilillah, di jalan Allah. Ini yang terutama yang ini. Nah, yang tabu ini Pak Yanto, itu ternyata ada juga dalam ayat yang lain. Ketika peristiwa nanti di akhirat, itu ada segolongan orang beriman yang berjalan di dalam naungan cahaya. Nah, kemudian dia berjalan dalam naungan cahaya, dikagumi oleh semua manusia miliaran orang yang sedang dihisab itu. Lalu ada sekelompok orang, tunggu, aku meminta cahayamu, gitu mereka. Terus sama segolongan orang yang dalam cahaya ini, oke, aku tunggu, ambillah cahaya, masuk dia ke dalam cahaya itu. Lalu jalan beberapa saat, ternyata orang ini gelap lagi, dalam kegelapan lagi. Kemudian, tunggu aku, kasihlah aku cahayamu, ya aku tunggu. Akhirnya dia masuk cahaya lagi. Jalan, gelap lagi dia. Akhirnya minta ditunggu lagi, ditunggu masuk lagi. Jalan, gelap lagi sampai 3 kali. Lalu dia bertanya, kenapa aku selalu gelap gini? Bukankah dulu aku hidup bersamamu di dunia? Jawabnya yang dalam kecahayaan, ya, kamu memang dulu ya kadang beribadah bersamaku, ya kadang ngaji bersamaku, tapi kamu selalu tartabu, kamu selalu apa? Ragu antara iya dan tidak. Di hatimu itu masih ada pilihan lain, kamu masih selingkuh hati. Yang kedua, kamu juga wa gharratkumul hayat, kamu masih selalu ditipu dengan ketipu ghurura, tipuan dunia. Nah, wa gharratkumul amaniyu, istilahnya begitu. Kamu masih ditipu dengan angan-angan kosong. Ini kalau nggak ngaji gini harusnya bisa dapat ini, dapat itu. Kok gini-gini aja harusnya. Gitu kamu dulu. Akhirnya apa? Nangis. Ternyata yang bisa masuk di dalam cahaya itu adalah yang benar-benar sudah yakin, hakul yakin, udah nggak mingkring-mingkring lagi, meskipun dibentak, meskipun dimarahi, nggak mutung. Kajian hari ini cukup 1 lembar saja. Saya tajak dengan tenang dan tegas, jangan minggrang-mingkring. Apapun kejadiannya, apapun ujiannya, kalian telah menemukan kebenaran ini, pegang teguh sampai mati. Insya Allah inilah yang akan mengantarkan sampean kepada keselamatan di dunia dan di akhirat nanti. Ya, apapun, entah itu karena sampean gak cocok dengan teman, entah karena hantaman persoalan ekonomi, entah sampean karena mungkin marah sama Gus Glory, bahkan sekalipun
jangan membuat sampean mundur. Istilah semua itu adalah godaan setan biar sampean jauh dari kebenaran. Jangan mau. Ibaratnya Mas Agus, ketika sampean menemukan kebenaran bersama SPMA ini seperti sedang membawa intan berlian, dapat intan. Maka sampean mendapat intan, tapi perjalanan hidup saya melewati hutan belantara yang penuh begal di dalamnya, yang berusaha untuk menjatuhkan intan sampean ini dengan cara macam-macam, dari dalam pribadi dan macam-macam. Nah, sampean jaga betul ini. Sampean menemukan kebenaran itu begitu. Setan tidak mau sampean selamat. Caranya gimana? Digoda melalui keraguan hati, melalui tukaran dengan teman, melalui jengkel, melalui bosen, letih, macam-macam segala macam. Itu adalah cara setan nampel menjatuhkan intan dari tangan sampean. Pegang erat-erat. Jangan biarkan mereka merampasnya. Jangan hiraukan segala macam halangan. Apapun, entah sampean dulu yang meninggal atau Gus Glory dulu yang meninggal, suatu saat tetaplah ada dalam perahunya. Pegang teguh intan yang sudah sampean dapat. Apapun, whatever condition, apapun. Ini pesan saya. Jadi di situ dijelaskan bahwa yang terakhir tadi, pegang teguh betul, ya. Orang yang beriman itu orang yang lam yartabu, orang yang tidak lagi ragu. Dan kemudian diikuti dengan apa? Tsumma jahadu. Lalu dia menghabiskan hidupnya untuk berjihad di amwalikum wa dengan harta dan jiwa fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi itu kata Allah, ulaika humus shadiqun, itulah orang-orang yang benar. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Di akhir dari kajian kita, saya ingin ngajak sampean untuk benar-benar memegang teguh apa yang sudah kita pegang ini, karena itulah standar kebenaran. Ulaika humus shadiqun. Ya Allah, menurut takdir saya pokrasan di dunia akhirat. Ya Allah, menurut selamat sahabat bermukhtar dunia akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala Allahumma qil al-mu'minina bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qina bimana syaitan inna syaitan al-dawlai wa barik lana bima syaitan inna syaitan qadir wa inna syaitan al-dawlai wa inna lajumana wa inna lajumana syaitan wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma taqabbal bala wa rabbana hasbina wa ni'mal wakeel. Rabbana natina wa lana sabina wa rabbana rabbana wa la tazigh qulubana ربنا من كتبنا مع شهيدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا مسلمين لك وأهدنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لي ولأخي ولوالدتي ولذريتنا وللمسلمين ربنا اغفر لنا صبرا وثبت أقدامنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.